Momentum bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini mengingatkan kembali kepada umat Islam untuk senantiasa menjaga ukhuwah atau persaudaraan dan persatuan, di samping momen untuk memperbaiki akhlak. Pasalnya pada tahun politik ini bukan tak mungkin akan banyak sekali kebohongan, fitnah, bahkan kampanye hitam yang berpotensi menyebabkan perpecahan umat Islam. Seperti diketahui, hingar-bingar perpolitikan Indonesia sudah mulai terasa sejak akhir tahun 2017 kemarin. Bahkan, banyak kalangan menyebut tahun 2018 ini dan 2019 merupakan tahun politik, di mana tahun 2018 pelaksanaan pilkada dan tahun 2019 ada pemilihan presiden. Tak pelak, dengan adanya kontestasi politik pilkada dan pilpres ini, tentu membuat pilihan yang berbeda. Boleh jadi antar anggota keluarga, bahkan suami istri terjadi perbedaan pilihan. Apalagi berbeda kelompok dan partai politik di dalam masyarakat. Perbedaan pilihan, baik dari pilihan partai maupun calon pemimpinnya, tidak jarang membuat gesekan, komunikasi tersumbat, sampai perselisihan, hingga kadang terjadi keributan dan kerusuhan di tengah masyarakat. Iya, pemirsa Jak TV senang sekali masih dalam suasana Lebaran. Di hari kemenangan ini, saya Ayu Ardani bisa memandu acara dengan tema diskusi ukhuwah Islamiyah di tahun politik seperti apa, menjaga persaudaraan di tahun politik seperti saat ini. Dan narasumber saya di Studio 2 Jak TV pada sore hari ini ada Ketua PBNU. Assalamualaikum, Kiai Marsudi Syuhud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ada juga tenaga ahli utama KSP ini yang beberapa waktu belakangan namanya viral disebut-sebut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Apa kabar? Baik, Kiai Marsudi, barakallah. Barakallah fiik. Barakallah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kalau Pak Ali di Ramadan kali ini tentu ada yang berbeda dengan tugas barunya. Apa ya, bedanya? Yang bedanya karena sahur sangat jarang. Sangat jarang dengan anak, dengan istri, ya, anak-anak, kemudian di musola Al-Jihad kami itu juga jarang banget, ya. Kemudian saya mendampingi Bapak Presiden di beberapa tempat untuk buka puasa dan ya jadi bagaimana ya bahasa yang asik gitu. Asik sekali. Dinikmati ya pasti. Dinikmati saja dan mudah-mudahan Ramadan ini memang menjadi yang kita lewati ini menjadi Ramadan yang penuh terbaik berkah, dan penuh berkah. Kalau makna bulan suci Ramadan untuk Kiai Marsudi seperti apa? Bahwa bulan suci Ramadan itu harus dan itu memang ada acaranya, adalah bulan suci yang bulan suci maghfirah dan bulan suci taubah. Syahrut taubah wal maghfirah. Nah, syahrut taubah wal maghfirah itu artinya bagaimana di bulan suci Ramadan ini yang diperbanyak adalah pertobatan. Bukan saling menggunjing, bukan saling menjelekkan, bukan saling mencaci, bukan saling mencuri, atau bukan saling membenci. Semuanya adalah untuk pertobatan. Untuk pertobatan. Nah, pertobatan artinya bertobat. Dari diri kita bertobat kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mau bertobat, maka disebut juga Syahrul Maghfirah. Bulan pengampunan. Nah, kita mau bertobat, Allah memberi pengampunan. Jangan semua full day, full syahr, full year,
itu intinya jari-jari kita untuk membuat hoax. Pikiran kita hanya untuk membuat kebencian orang lain. Ekspresi-ekspresi kita setiap hari hanya untuk menentang orang lain. Tapi tidak untuk berbuat yang baik, yang membawa ke kedamaian, ke kesejahteraan, membawa menuju ke sesuatu yang nyaman hidup bersama. Nah, bulan maghfirah, bulan taubat ini, taubat dan maghfirah, dua-duanya akan membawa ke kedamaian, membawa ke kenyamanan hidup, dan intinya akan membawa kepada pintu rezeki terbuka. Baik. Pintu rezeki untuk pribadinya sendiri, untuk keluarganya, dan pintu rezeki untuk bangsanya. Luar biasa. Allah mengisyaratkan bahwa siapa yang mau bertobat dan minta ampunan, itu menjadi pintu rezeki. Itu kalau orang NU rata-rata hafal ini. Karena ini sebagai puji-pujian. Bunyinya begini. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah, astagfirullah, innahu kana ghafar. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha memberikan ampunan. Kalau siapa saja sudah mau meminta ampunan, bertobat pada Allah, ini janji Allah nih, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan mengirim dari langit. Kalau kita dalam keadaan kekeringan, akan kirim hujan. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kita dalam keadaan fakir miskin, wayum tidkum bi amwalin, akan menambah-nambah, tidak hanya ngasih, tapi menambah, wayum tidkum bi amwalin, menambah harta, menambah wealth, menambah pertumbuhan ekonominya kalau sebuah bangsa. Wayum tidkum bi amwali wabanin, dan menambah anak-anaknya. Gak usah dikatakan nambah istri, wong sudah nambah anak. Itu artinya menambah generasi yang bisa diandalkan untuk mengelola alam ini yang dikasih oleh Allah tadi. Wa yumdidkum bi awali wa banina wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan mengirim dan membuat jannatin, bustan, apa namanya itu, pohon-pohonan yang rindang yang berupa bustan, dan sungai-sungai yang mengalir. Itu menggambarkan negara yang gemah ripah, loh jinawi, kalau bangsanya mau saling memberi maaf, ukhuwah Islaminya terjaga, dan saling menghormati orang lain. Dan ini semua dicontohkan dulu oleh Bung Karno. Jadi ada ceritanya begini. Ketika itu ada pemberontakan DI, ada TII, ada macam-macam. Ketika negoro masih dalam kondisi carut marut kayak gini, antar umat Islam sendiri juga demikian zaman itu. Bung Karno memanggil namanya Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab, ini kan sudah hampir selesai puasa, besok mau lebaran, coba bikin acara apa yang bagus. Oke Pak Presiden, kemudian dia sampaikan ke Pak Presiden, gini aja Pak Presiden, nanti kita bikin silaturahim, kata Kiai Wahab. Presiden bilang, Kiai Wahab, kalau silaturahim udah biasa lah, sudah biasa itu kita adakan silaturahim, tapi rasanya kayak biasa saja, tidak ada sesuatu yang berbeda. Oke Pak Presiden, nanti saya sampaikan. Ketemulah ketika menghadap lagi, disampaikan, begini Pak Presiden, saya sudah dapat dan bagus. Namanya apa? Halal bi halal. Halal bi halal itu artinya apa? Dalam kondisi yang lagi carut marut, orang saling menghujat, orang saling membenci, dan bahkan pemberontakan ketika itu,
itu diminta setelah berjuang 1 bulan-bulan Ramadan ini, hendaknya satu sama lain saling menghalalkan. Setelah berpuasa 1 bulan. Setelah berpuasa halal bihalal. Itu maksudnya, meskipun dari etimologi kita tidak menemukan ya, tapi makna terminologinya itu penting ya. Jadi halal bihalal. Nah, ini adalah model atau kultur budaya yang membudaya semacam ini hanya di Kiai siapa, Bang? Hanya di Indonesia. Kiai Wahab Hasbullah. Oke, saya Wahab Hasbullah. Nah, ketika yang demikian maka akhirnya di istana diadakan halal bihalal. Tradisi itu sampai sekarang. Tradisi itu. Terus ke kabupaten, ke wilayah, sampai RT, sampai Pak Lurah, sampai pondok pesantren, sampai di lapangan, sampai di mana-mana, sampai hari ini. Betul. Nah, berarti dua-duanya ini, Presiden Soekarno dan termasuk Kiai Wahab Hasbullah itu melakukan namanya mansanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat satu model kebaikan, yang kebaikan itu dilakukan pada orang banyak sampai hari ini akan mendapatkan pahala semuanya. Luar biasa. Kalau Pak Ali? Halal bihalal adalah kultur budaya Nusantara yang diciptakan dan masih dijaga sampai dengan saat ini. Ini setelah 30 hari 1 bulan berpuasa, lalu meraih kemenangan. Bagaimana memaknai halal bihalal, hari kemenangan? Jadi itu kan kalau orang masuk ke dalam Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali bersih, kembali suci. Jadi memang yang setelah 1 Syawal dan seterusnya sampai tiba lagi dengan Ramadan akan datang itu kan 1 bulan itu di mana orang telah digembleng, orang telah di training, sehingga 11 bulan, 11 itu bulan itu diharapkan agar bisa menerjemahkan sifat-sifat puasa selama 11 bulan. Umpamanya, jaga mulutmu dalam bercakap, jaga hatimu dalam sangkaan, ya kan? Maka itu agama menyuruh supaya orang berprasangka baik. Kalau berbicara, bertutur, seindah apapun kemauanmu, tapi bertutur itu harus dijaga agar tidak menyinggung kawan seiring sejalan. Nah, dalam rangka itulah maka setahun atau di tahun politik ini ya saya untuk dan atas nama ya untuk dan atas nama kawan-kawan keluarga besar baik yang ada di staf khusus ya khusus presiden, teman-teman juru bicara, kawan-kawan semua yang ada di lingkungan kantor staf kepresidenan, ya tentu saya juga ingin menyampaikan Pak Kiai bahwa negara ini kan tidak akan mungkin ada orang lain yang bisa datang menjaga dan merawat. Mari kita jaga hubungan silaturahmi yang selama ini telah terpelihara. Mari kita jaga kebersamaan kita tentang wajah Republik Indonesia. Islam itu kan mengajarkan kedamaian. Islam itu kan mengajarkan tentang wajah-wajah yang sejuk, wajah yang enak dipandang, dan ketika berpisah kepengen lagi berjumpa dan berkumpul. Islam itu kan mengajarkan satu nilai kedamaian, tidak saja sesama orang-orang mukmin, orang-orang Islam, tapi ada saudara-saudara kita yang Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha, Konghucu. Kita punya kultur yang berbeda dari Aceh sampai dengan Papua dalam satu kultur yang luar biasa kaya raya. Mari kita jaga baik-baik, kemudian kita pelihara ini sebagai kekayaan alam yang luar biasa. Bagaimana nanti pemerintah menjaga ukhuwah Islamiyah? Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.